Salam semangat-semangat, sukacita. Halo, apa kabar Jemaat MDC yang dikasihi Tuhan? Kembali kita berjumpa dalam ibadah online hari ini. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri kita untuk kita menaikkan pujian, penyembahan sebagai ucapan syukur kita, dan kita buka hati terhadap firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, para jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama-sama kita berkumpul lagi dalam ibadah online hari ini. Firman Tuhan berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan hari ini. Berdiri di hadapan Tuhan, sebab roh yang dahsyat telah diberikan bagi kita. Raja pemenang.
Raja yang besar. Yesus adalah Raja pemenang. Sama-sama kami akan tinggikan nama-Mu Yesus. Sekaranglah saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Nama yang besar, nama yang besar, Yesus laku. sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia, Kekal mulia nama-Mu Yesus kekal Tuhan. mulia, Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. haleluya. Yesus Raja pemenang, Yesus Kau Raja yang dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Kau telah memilih kami, Kau telah menguduskan kami. Karena Allah yang memanggil kami adalah Allah yang kudus. Dan begitu juga kami saat ini Tuhan. Engkau telah menguduskan kami dengan darah-Mu, melayakan kami. Kami bisa datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biar kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan berhiaskan kekudusan untuk menyembah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, Dengan berhiaskan kekudusan. berhiaskan kekudusan. Biar seluruh surga Seluruh menyembah-Mu surga Tuhan. sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kudus, kuduslah,
kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembahmu. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahtamu kami menyembah Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kami menyembah. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Mari sama-sama sanjung nama Yesus. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami sembah, kami sanjung Kau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami sembah Kau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Yesus. Di nama la raba ya la ya rabo ya raba la ya la ya la ya la. Ya la mo ya masa la mo ya la. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Isyamara malala ya namo ya tabara la mo ya la. Yesus Kau Raja, Yesus Kau Tuhan, Raja pemenang. Kami sanjung nama Yesus. Raba rabu raba la 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 ya ramu ya rama ya rabu ya ta la 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 la. Ya la 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 rabu ya rama ya namu ya rama ya la 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 la. Isya la 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 mo raba ya ramu ya ramu ya ramu ya la 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 ya ramu ya la la ya ta ya la. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Si bara papa bara la 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 mo ya rama la 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 ya ramu ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena Kau layak telah yang menguduskan, kami melayakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Kau memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru bagi kami. Hari ini kami akan dengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu.
Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu dengan pesan yang khusus Tuhan. Biar hari ini Engkau berbicara bagi setiap kami secara pribadi. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah secara online di MDC Bogor. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah lama kita tinggal di rumah, setelah lama kita belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan ibadah juga di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat saya ini merupakan sebuah anugerah kalau saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan walaupun dalam bentuk ibadah online. Saya percaya ibadah online tidak menghalangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya setiap yang mengikuti ibadah online ini akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru sehingga berjalan tidak letih dan berlari tidak lesu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah 4 bulan hidup seperti ini. Tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga ibadah di rumah. Bahkan hari-hari ini kita sudah memasuki sebuah era baru, yaitu era new normal. Semuanya berubah. Cara kita bekerja berubah, cara kita beribadah juga berubah. Kita tidak bisa lagi jabatan tangan, apalagi memeluk cipika-cipiki, kemana-mana harus pakai masker, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masa transisi. Masa transisi bukanlah sesuatu yang mudah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa mengalami kemenangan atau keberhasilan di masa-masa transisi seperti ini, yaitu di era new normal. Minggu ini saya diberi sebuah tema, yaitu hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat ke-7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, 430 tahun bangsa Israel itu tinggal di Mesir. Pada saat Yusuf masih berkuasa di Mesir, bangsa Israel diperlakukan sangat baik di Mesir. Dan Alkitab mengatakan bahwa jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Dan ternyata ini menjadi ancaman yang sangat besar buat orang Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yusuf mati dan muncullah seorang raja Mesir yang baru, yang tidak mengenal kepada Yusuf, maka mulailah bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Dengan kejamnya mereka dipaksa untuk bekerja keras,
supaya hidup bangsa Israel menjadi pahit. Dengan cara apa? Dengan cara diperintahkan untuk membuat batu bata. Dimulai dengan mencetak batu bata, lalu mereka menyusun batu bata, dan selanjutnya mereka membakar batu bata dengan jumlah yang sudah ditentukan, dengan bahan bakar berupa jerami yang disediakan oleh orang Mesir. Tetapi dengan berjalannya waktu, bahan bakar dalam bentuk jerami sudah tidak disediakan lagi oleh orang Mesir. Dan sebaliknya, bangsa Israel harus lebih kerja berat untuk menyediakan sendiri jerami untuk membakar batu bata. Dan jumlah batu bata yang dihasilkan harus tetap sama seperti ketika jerami disediakan oleh orang-orang Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini membuat bangsa Israel semakin menderita di tanah Mesir. Tidak sedikit di antara mereka harus kena pukul. Tidak sedikit di antara mereka harus kena cambuk oleh para pengarah-pengarah Mesir. Sampai satu titik bangsa Israel sudah tidak kuat lagi, dan mulailah mereka berseru kepada Tuhan. Dan inilah respon Allah kepada seruan bangsa Israel. Keluaran 3 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika bangsa Israel sangat menderita karena siksaan orang Mesir, kita lihat bagaimana respon Allah. Alkitab mengatakan, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau saya berbicara tentang Israel, berarti saya berbicara tentang gereja Tuhan. Dan kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, artinya saya bicara tentang saudara dan saya. Artinya, kalau saudara sedang mengalami pergumulan yang membuat saudara menderita seperti hari-hari ini, mungkin gak ada orang yang memperhatikan saudara. Mungkin suamimu tidak memperhatikan saudara. Mungkin istrimu tidak memperhatikan saudara. Atau mungkin orang tuamu juga tidak memperhatikan saudara. Atau pendeta saudara tidak memperhatikan saudara. Tapi ada berita yang baik saat ini bahwa Allah memperhatikan saudara. Ada berita yang baik, Yesus memperhatikan saudara. Dia bukan hanya sekedar Allah yang memperhatikan saudara lalu menggeleng-gelengkan kepala. Alkitab mengatakan, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Allah bukan hanya saja memperhatikan setiap penderitaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Lalu ia geleng-geleng kepala dan berkata, waduh, kasihan. Dia bukan hanya sekedar memperhatikan, tetapi dia mendengar seruan bangsa Israel. Dia bukan hanya sekedar memperhatikan pergumulan saudara, dia juga mendengar seruan doa saudara. Dan dia bukan hanya saja mendengar, Alkitab mengatakan selanjutnya, sebab itu aku telah turun dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita sedang mengalami penderitaan hari-hari ini karena COVID-19, kalau kita sedang mengalami persoalan, baik persoalan keuangan, persoalan kesehatan, atau mungkin persoalan pekerjaan, saudara sedang mengalami penderitaan, saya ingin beritahu bahwa Allah memperhatikan saudara. Dan dia bukan hanya sekedar memperhatikan saudara, dia mendengar seruan doa saudara. Dia bukan hanya sekedar mendengar seruan doa saudara, dia melepaskan saudara dari segala pergumulan yang sedang saudara hadapi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Dia bukan hanya berhenti sampai melepaskan saudara dengan persoalan-persoalan yang sedang saudara hadapi. Sekali lagi, dia bukan hanya berhenti sampai melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir, tapi ayat selanjutnya mengatakan dia menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak hanya sekedar melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir, lalu membiarkan bangsa ini berjalan sendirian di padang belantara. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi persoalan tanah perjanjian atau tanah yang berkelimpahan susu dan madu bukanlah tanah yang kosong, yang tidak berpenduduk, melainkan tanah yang diisi oleh raksasa-raksasa. Jadi diperlukan penyertaan Tuhan, diperlukan tuntunan Tuhan untuk bisa memasuki tanah perjanjian. Perjalanan keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian sesungguhnya tidak memerlukan waktu yang lama, cukup hanya beberapa bulan saja saudara. Tetapi kenapa bangsa Israel menempuhnya dalam waktu 40 tahun? Dan sebagian besar di antara mereka harus mati di padang belantara tanpa pernah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Bukankah ini sesuatu yang tragis? Mereka hanya sekedar mendengar tentang janji tanah yang berkelimpahan, tapi mereka tidak pernah merasakannya. Bukankah banyak orang Kristen juga mengalami hal yang sama? Mereka hanya sekedar mendengar tentang janji-janji Tuhan, tetapi mereka tidak pernah mengalami dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau saja mereka mau hidup dalam tuntunan Tuhan, maka bangsa Israel tidak harus 40 tahun berputar-putar saudara untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau saja orang Kristen mau hidup dalam tuntunan Tuhan, mereka bukan hanya sekedar mendengar janji-janji Allah, tapi mereka merasakan, menikmati setiap janji-janji Allah. Demikian juga dengan bangsa Israel. Mereka tidak mau hidup dituntun oleh Allah, sehingga mereka harus berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Orang Kristen kalau tidak mau dituntun oleh Tuhan, maka kehidupannya akan berputar-putar seperti bangsa Israel. Bagaimana caranya hidup di dalam tuntunan Tuhan? Saya mengajak saudara untuk memperhatikan bagaimana Allah menuntun bangsa Israel untuk bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian. Yaitu bagaimana Allah menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yosua pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat pertama, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat ke-6, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam,
dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, diperlukan ketaatan untuk bisa hidup dalam tuntunan Tuhan. Ini sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang percaya, harus dimiliki oleh bangsa Israel kalau mereka ingin mengalami kemenangan, saudara. Jadi yang pertama diperlukan ketaatan untuk bisa hidup dalam tuntunan Tuhan. Kisah Yeriko ini sudah tidak asing lagi tentunya buat saudara. Mungkin sejak sekolah minggu saudara sudah dengar khotbah ini. Bagaimana merobohkan tembok Yeriko bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Tuhan. Yeriko adalah pintu gerbang pertama untuk bisa menduduki tanah perjanjian. Ternyata saudara, pintu Yeriko, pintu gerbang Yeriko ini tertutup buat orang Israel. Ayat yang pertama, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saudara ketahui bahwa tembok Yeriko merupakan tembok yang sangat tinggi dan berlapis, saudara. Tingginya kurang lebih 8 meter, tebalnya kurang lebih 4 meter. Artinya tembok ini sulit untuk dipanjat dan tembok ini sulit untuk dirobohkan. Timbullah kesulitan bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam Yeriko. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa ini secara tidak langsung Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak lari dari masalah, atau tidak menghindar dari masalah, atau sembunyi dari masalah. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghadapi segala masalah walaupun kelihatan tidak ada jalan, walaupun tidak ada pintu terbuka. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita untuk lari dalam peperangan. Yang harus kita ketahui bahwa kita tidak berperang seorang diri. Allah akan menyertai kita. Tetapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Dia buka jalan saat tiada jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Allah mudah sekali menyerahkan Yeriko beserta rajanya kepada tangan orang Israel. Tetapi bagaimana caranya? Yaitu caranya harus lewat ketaatan bangsa Israel. Bangsa ini disuruh mengelilingi tembok Yeriko sekali sehari. Dengan berdiam diri, tidak ada orang yang boleh bersuara. Dan pada hari yang ke-6 diperintahkannya untuk mengelilingi 7 kali. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Bangsa ini taat melakukannya, dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi diperlukan sikap taat untuk kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan sesuatu dalam hidup saudara, jangan berargumentasi, jangan berdebat, lakukan. Itu yang namanya taat. Bangsa ini taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan hasilnya tembok Yeriko yang tingginya 8 meter, yang lebarnya 4 meter, roboh oleh kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara ingin hidup dalam tuntunan Tuhan, yang pertama, engkau harus memiliki ketaatan yang mutlak. Yang kedua, saudara, diperlukan sikap untuk menahan, jangan bersungut-sungut untuk bisa hidup dalam tuntunan Tuhan. Tidak boleh seorang pun mengeluarkan suara, padahal di situasi seperti ini, bangsa ini sangat mudah terpancing untuk bersungut-sungut. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak lazim, berputar-putar tanpa diperbolehkan mengeluarkan suara. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi di situasi seperti ini, bangsa Israel sangat mudah terpancing untuk bersungut-sungut.
Bangsa ini terkenal sebagai bangsa yang suka bersungut-sungut. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang ketiga, untuk kita bisa mengalami hidup dalam tuntunan Tuhan, diperlukan keberanian untuk mengucap syukur sebelum mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat yang ketiga, kita harus berani mengucap syukur walaupun sebelum kita mengalami kemenangan. Kalau kita mengucap syukur setelah kita mengalami kemenangan, orang dunia pun bisa melakukannya. Kalau bersorak-sorai sesudah mengalami kemenangan, itu sesuatu yang wajar. Seperti saudara melihat pertandingan sepak bola, bersorak-sorai terlebih dahulu atau gol terlebih dahulu. Tentu yang wajar gol terlebih dahulu, baru bersorak-sorai. Tetapi bangsa Israel diperintahkan untuk bersorak-sorai terlebih dahulu, dan setelah itu tembok Yeriko itu baru runtuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kalau kita ingin hidup dalam tuntunan Tuhan, syarat yang ketiga, kita harus berani mengucap syukur sebelum kita mengalami kemenangan. Bukankah di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya Dia adalah Allah yang memperhatikan umatnya. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami penderitaan hari-hari ini gara-gara COVID-19 mungkin, saudara sedang mengalami persoalan keuangan, uangmu sudah mulai menipis, atau mungkin ada di antara saudara yang sudah tidak punya uang, atau ada di antara saudara sedang mengalami persoalan sakit penyakit, atau mungkin ada di antara saudara yang kehilangan pekerjaan gara-gara COVID-19. Saudara sangat menderita akan hal itu. Saya ingin beritahu, ada satu pribadi yang memperhatikan saudara, namanya Yesus. Manusia di sekitar saudara mungkin tidak memperhatikan saudara. Mungkin pimpinan saudara tidak memperhatikan saudara. Mungkin orang tua saudara tidak memperhatikan saudara. Tapi ada berita yang baik saat ini, bahwa Yesus sangat memperhatikan saudara. Dia bukan hanya sekedar memperhatikan saudara lalu geleng-geleng kepala dan mengatakan, waduh kamu kasihan. Tidak saudara. Dia bukan hanya sekedar memperhatikan saudara, tetapi Alkitab mengatakan dia mendengar seruan doa saudara. Dia mendengar seruan doa saudara. Dia bukan sebatas mendengar seruan doa saudara lalu dia melepaskan saudara dari segala pergumulan tersebut. Dan dia bukan hanya sekedar melepaskan saudara lalu membiarkan saudara berjalan sendirian. Tidak. Setelah dia melepaskan saudara, dia katakan, aku akan menuntun engkau keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 syarat untuk kita bisa mau hidup dituntun oleh Allah. Kenapa bangsa Israel harus berjalan 40 tahun saudara, berputar-putar? Karena bangsa ini tegar tengkuk dan bangsa ini tidak mau dituntun oleh Allah. Biarlah pengalaman bangsa Israel ini boleh menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. 3 hal tersebut adalah, yang pertama, ini sesuatu yang mutlak. Kita harus taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun tidak masuk di akal saudara, walaupun tidak masuk nalar, tetap lakukan. Itu namanya engkau taat secara mutlak. Yang kedua saudara, jangan dibiasakan bersungut-sungut. Bangsa Israel punya kebiasaan, yaitu suka bersungut-sungut. Maka itu Allah perintahkan pada saat mengelilingi tembok Yeriko, jangan ada seorang pun yang bersuara. Secara tidak langsung Allah sedang melatih bangsa ini
untuk menghilangkan kebiasaan bersungut-sungut. Dan yang ketiga, kalau engkau ingin hidup dalam tuntunan Allah, senantiasa mengucap syukur dalam kondisi apapun juga. Berani untuk mengucap syukur. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya saja mendengar janji Allah, tapi kita menikmati setiap janji Allah. Amin. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang memperhatikan setiap penderitaan yang kami alami hari-hari ini. Ada di antara kami yang sedang kehabisan uang, ada di antara kami yang sedang kehilangan pekerjaan, ada di antara kami yang sedang berbaring sakit. Aku bersyukur sebab Engkau Allah yang memperhatikan kami. Dan Engkau bukan hanya sekedar memperhatikan kami, Engkau dengar setiap seruan doa kami. Engkau bukan hanya sekedar mendengar seruan doa kami, Engkau turun tangan untuk melepaskan kami. Dan Engkau juga yang akan menuntun kami untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Ajar jemaat ini untuk hidup masuk dalam tuntunan Tuhan. Ajar jemaat MDC Bogor untuk hidup taat atas setiap perintah Tuhan. Ajar jemaat MDC Bogor untuk tidak bersungut-sungut, tetapi sebaliknya berani mengucap syukur. Hamba percaya Tuhan akan menuntun kami untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Terima kasih, hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Ibadah ini boleh selesai, tapi Roh-Mu tidak akan pernah selesai bekerja dalam kehidupan jemaat ini. Mari Tuhan berkati jemaat ini dengan berkelimpahan. Berkati jemaat ini dengan anugerah demi anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita tentunya telah diberkati lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang dibagikan menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebagai ucapan syukur untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja, dapat dilakukan transfer ke rekening bank yang tertera di layar berikut ini. Khusus untuk persembahan dan perpuluhan, selain menggunakan transfer rekening bank BCA yang sudah biasa, saat ini sudah mulai dapat menggunakan OVO dan GoPay, yaitu dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau menggunakan nomor akun 08179882 Jadi perlu diingat, untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui transfer bank BCA atau melalui OVO dan GoPay. Sehubungan dengan situasi dan kondisi yang masih berlaku saat ini, kita tentunya harus mengikuti peraturan pemerintah di mana kita berada. Oleh karena itu, untuk Sabtu dan Minggu depan, tanggal 4 dan 5 Juli 2020, kita tidak berkumpul untuk melakukan ibadah di gereja. Demikian pula untuk kesan, deka, sekolah minggu, doa jemaat, dan alfa untuk sementara ditiadakan. Ibadah diadakan online dan dapat diakses mulai Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube channel MDC Bogor Online. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa disertai dengan perjamuan kudus. Anggur perjamuan tersedia di sekretariat dan para PK dapat bantu mengambilnya, sedangkan untuk roti perjamuan, jemaat dapat persiapkan sendiri di rumah masing-masing. Ada beberapa info penting yang kiranya perlu mendapat perhatian, yaitu kelas TK akan kembali dilanjutkan di bulan Juli 2020 secara online. Mengenai teknis pelaksanaannya nanti akan diinformasikan oleh instruktur DK. Demikian pula untuk doa jemaat Rabu akan kembali dilanjutkan secara online di bulan Juli ini juga. Kami menghimbau seluruh jemaat Bogor, Depok, dan BSD untuk dapat mengikuti doa jemaat ini. Meeting ID dan password akan dibagikan melewati grup kesan masing-masing. Jangan lupa untuk kesan wajib dilakukan dan bila mana ada kendala dapat menghubungi PW masing-masing.
Kembali kami ingatkan dan kami mengimbau sesuai anjuran pemerintah, seluruh jemaat kiranya dapat tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan masing-masing. Salam semangat dan sukacita. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tapi saya percaya Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita adalah Allah yang setia. Sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, gunakan masker, cuci tangan yang sering, jaga jarak, dan menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap sehat, tetap kuat, melakukan panggilan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa menerima berkat Tuhan. Hamba berdoa saat ini, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu. Diberkatilah Engkau, diberkatilah apa yang Engkau kerjakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, terus menyertai kehidupan kita semua hari ini, sampai Dia datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.